Shalom. Di episode kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu jaminan keselamatan. Hal ini menjadi penting untuk setiap kita pahami dan mengerti apa yang menjadi jaminan dari keselamatan kita. Mungkin ada yang berpikir bahwa perbuatan baik seseorang bisa menjamin keselamatannya, atau perbuatan baik seseorang bisa membawa dia kepada keselamatan. Jika memang demikian, pertanyaannya adalah, harus sebaik apakah kita? Apa yang menjadi ukurannya? Atau seberapa banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk kita diselamatkan? Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 8 berkata demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya adalah bahwa tuntutan Tuhan bagi setiap kita adalah sempurna. Karena dia pribadi yang sempurna. Yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah adalah dosa. Allah adalah pribadi yang sempurna. Dan dosa mengakibatkan manusia menjadi tidak sempurna. Jika kita beranggapan bahwa perbuatan baik seseorang bisa menjadi jaminan atas keselamatannya, mungkin dia sudah berbuat baik 1000 perbuatan baik. Namun saat kita melakukan satu dosa saja, maka dosa itu akan mencemari 1000 perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Artinya menjadi tidak sempurna. Jadi perbuatan baik seseorang tidak bisa menjadi jaminan untuk keselamatannya. Lantas apa yang menjadi jaminan yang sesungguhnya untuk keselamatan kita? Yang menjadi jaminan keselamatan kita yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah pribadi yang sempurna dan dia adalah Allah itu sendiri. Yang karena kasihnya kepada kita, dia turun ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia sama seperti kita. Dan dia mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk membayar lunas dosa kita. Saat kita percaya kepada Yesus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menebus dosa kita, dan mau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan diselamatkan. Firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam Anaknya. Siapa yang dimaksud anaknya? Yang dimaksud anaknya adalah Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Yesus di dalam hidupnya, di dalam hatinya, maka dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus di dalam hidupnya, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Yesus Kristus. Jika saat ini rekan-rekan sekalian belum meyakini akan keselamatannya, atau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ingin menerima keselamatan itu, inilah waktu yang tepat untuk saudara mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datang dalam doamu. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu. Maka keselamatan itu akan menjadi milikmu. Firman Tuhan di Roma 10 ayat 9 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah waktu yang tepat untuk setiap kita mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah menerima keselamatan itu, kita adalah ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi menjadi jaminan keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Apakah akhirnya kita tidak perlu berbuat baik? Tentu perlu. Karena perbuatan baik itu adalah sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Sebagai perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Jika saudara mengasihi saya, maka sudah barang tentu Anda melakukan perbuatan baik kepada saya, melakukan hal yang baik kepada saya. Demikian juga dengan kita. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan hal yang baik, rajin berbuat baik. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena kita adalah ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, maka kita harus hidup melakukan sesuatu yang baik. Hidup di dalam kekudusan. Punya komitmen untuk hidup di dalam kasih dan ketaatan. Semakin hari semakin kita hidup di dalam kasih akan Tuhan dan sesama. Semakin hari semakin kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya, bagi kita yang sudah menerima keselamatan itu, mari kita beritakan kepada setiap orang. Ini adalah kabar baik yang harus didengar oleh setiap orang. Karena Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan hanya kita saja yang menerima keselamatan, tetapi kita rindu setiap orang yang belum menerima keselamatan itu bisa menerima keselamatan. Mari kita beritakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Supaya setiap orang yang belum percaya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya bisa menerima keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati.